Shalom semuanya. Wah, kayak kekenyangan nih, suaranya nggak ada. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara, karena kebaikan Tuhanlah kita boleh ada ya di tempat ini. Kita boleh melewati hari-hari kita semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan juga boleh bersuka cita merayakan ulang tahun dari saudara terkasih kita Pak Indra Kartawinata. Yeay. Juga untuk anniversary dari Pak Indra dan Bu Olin. Selamat. Tuhan telah memimpin dan menyertai kehidupan keluarga Pak Indra dan Bu Olin. Karena itu saudara, sebagai umat Tuhan yang telah merasakan kebaikan Tuhan hari lepas hari, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena itu patutlah kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang kita telah terima dalam hidup kita. Mari saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kita naikkan pujian dari nomor 205. Lagu nomor 205, Bapa Engkau sungguh baik. Saya percaya kita semua telah merasakan kebaikan Tuhan. Dan lagu ini bukan hanya sebagai ucapan kita, tapi keluar dari dalam hati kita, karena kita telah menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 205 ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari gereja Tuhan yang telah menikmati kebaikan Tuhan, kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
Tuhan. Besar setia, Oh, besar setiamu. besar setia, Sekali lagi katakan besar setiamu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan, besar setiamu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua hanya karena kebesaran kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari. Kami ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu untuk segala perbuatan-Mu yang besar dan baik dalam hidup kami. Terutama hari ini kami bersyukur sebagai gereja Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita bersama-sama. Kami merayakan kebaikan Tuhan bagi Pak Indra yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih pemeliharaan-Mu nyata untuk kehidupan rumah tangga Pak Indra juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan keluarga Pak Indra dan Ibu Olin. Melalui kehidupan keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk kehidupan kami. Dan saat ini kami ada di rumah-Mu karena kami sadar kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman Tuhan sehingga rohani kami semakin hari semakin bertumbuh. Pengenalan kami akan firman Tuhan juga semakin jelas sehingga kami menghadapi dunia yang tidak semakin baik. Kami dapat menang karena kami tahu kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Berkati persekutuan pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Melalui ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami buka persekutuan malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara. Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Kebaikan yang telah Dia nyatakan, yang kita rayakan minggu lalu hari Jumat, Tuhan kita mati sehingga kita memperoleh pengampunan, dosa-dosa kita diampuni. Dan hari Minggu kita merayakan Paskah, melambangkan kemenangan Tuhan atas maut, atas kuasa dosa, dan atas iblis. Karena itu kita bersuka cita, kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia mau datang memberikan nyawanya dan bangkit bagi kita. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik nomor 17 dari buku lagu yang kita pegang pada hari ini, pada malam ini kita nyanyi Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selalu.
Yesusku luar biasa, kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa. Amin. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan keinginan kita, tapi yang kita butuhkan. Saudara, yaitu benarkah Yesus bangkit dari kematian? Ini menjadi pertanyaan dari banyak orang, termasuk teman-teman kita yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini melalui puji-pujian, melalui kesaksian-kesaksian, kami bersyukur membuktikan Tuhan hidup dan Tuhan ada di tengah-tengah kami dan terus bekerja. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu di setiap pribadi kami yang berbeda-beda, yang unik, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih dekat, lebih indah, lebih akrab. Dan melalui persekutuan seperti inilah ya Tuhan, kami saling menghibur, saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami, pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tema kita malam hari ini adalah, benarkah Yesus bangkit dari kematian? Ada 3 pertanyaan yang kita akan diskusi bersama. Yang pertama, bila orang bertanya kepada saudara, kenapa saudara mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat
dan Tuhanmu. Why? Why kamu pilih percaya Yesus? Why kamu mau percaya Yesus? Kira-kira apa jawaban saudara? Kira-kira apa jawaban saudara? Yesus baik, Yesus menjawab doa, Yesus kasih berkat, Yesus kasih kekayaan, Yesus kasih mujizat, Yesus memberkati setiap aspek hidupmu. Why kamu percaya Yesus? Bukankah yang percaya Allah lain tanda kutip juga mengalami hal yang sama? Mereka diberkati, mereka sehat, bahkan ada yang dapat tanda kutip mujizat, ya kan? Yang gak percaya Yesus bisa nggak? Dapat makan, bisnis maju, sakit disembuhkan, dan juga mengalami bahwa Allah mereka baik. Nah kalau juga sama, apa bedanya? Kenapa kamu pilih percaya Yesus sebagai juru selamatmu dan Tuhanmu? Ya, Ibu Nina bilang karena Yesus mati membayar hutang dosa melalui kebangkitan. Saya kira ini jawaban yang sangat bagus. Kematian menyelesaikan dosa, membayar hutang dosa saudara. Kalau ada orang yang bayar, bukan hanya omong kosong, ada jaminan memberi hidup lewat apa? Kebangkitan Kristus. Ini menjadi dasar iman Kristen. Tanpa kebangkitan, apa bedanya dengan Allah lain dan Tuhan yang lain? Jadi kebangkitan Kristus itu adalah kunci. Ya. Seringkali kita mendengar kabar baik, kabar Injil, kabar keselamatan. Apa itu? Yaitu tadi salib menyelesaikan dosa, kebangkitan menggaransi hidup yang kekal. Bukan hanya semoga, mudah-mudahan, tapi pasti menggaransi hidup yang kekal. Ya, itu sangat-sangat penting. Saya harap ini membangun iman saudara, menjadi fondasi iman saudara bahwa salib dan kebangkitan itu yang tidak ada pada agama lain dan kepercayaan lain. Oke? Yang kedua, ada pendeta yang berkata soal kebangkitan Yesus secara fisikal dan historikal, ya historis sejarah itu tidak terlalu penting. Yang penting itu secara spiritual, Yesus bangkit dan hidup dalam hatiku. Ya, nggak usah pusing, nggak usah diperdebatkan Yesus bangkit atau tidak bangkit secara historis, secara fisik, menampakkan diri bangkit atau tidak, itu nggak usah diributkan. Yang paling penting secara rohani, Yesus itu bangkit dan hidup di dalam hati kita. Saudara setuju dengan perkataan ini? Ya atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak setuju, kenapa? Faktanya penting gitu. Hah? Faktanya penting. Faktanya penting, Ya. betul. Karena kalau Yesus bukan manusia yang nyata yang pernah hidup dan mati dan bangkit, itu iman kita kosong. Setuju, ya. Jadi fakta sejarah itu penting. Di dalam sejarah perjalanan teologi muncullah yang disebut dengan teologi liberal. Jadi pendeta liberal, kalau bicara begini pasti liberal. Ya, teologi liberal mengatakan fakta sejarah penting. Gak usah diributkan Yesus pernah gak mati dan bangkit secara fisik, secara historis. Yang penting itu Yesus hidup di dalam hatimu. Cuma paling penting mana? Fakta sejarah ada tapi Yesus gak hidup dalam hidupmu. Atau Yesus hidup dalam hidupmu, soal fakta sejarah pusing amat sih. Mana lebih penting? Fakta sejarah lebih penting atau Yesus itu hidup dalam hidup kamu, bangkit dalam hidup kamu? Mana lebih penting? Dua-duanya penting. Saudara jangan jadi orang ekstrim. Ada orang ekstrim yang penting sejarahnya, tapi kenyataannya Yesus gak hidup dalam hidupnya, percuma, betul kan? Tapi ada orang membuang sejarah. Teologi liberal berusaha membuang sejarah. Muncullah teolog liberal, misalnya contoh Bultmann, sangat terkenal. Bultmann menciptakan teologi mitologi. Jadi Yesus
Yesus itu ada atau gak ada dalam sejarah, pusing amat, bisa aja dia mitos, gak apa-apa. Kita meneliti semua sejarah. Yang penting secara pribadi, Yesus hidup di dalam hidupku. Itu sangat subjektif. Dan itu menjadi teologi yang sangat berbahaya. Sebab fakta sejarah kemudian ingin dibuang dan dihapuskan dari muka bumi. Jadi bagi kita, dua-dua penting. Fakta sejarah penting, tapi secara spiritual Yesus hidup dalam hidup kita. Kita mengalami Yesus hidup itu. Kita mengalami seperti kata Emi, Tuhan itu ada dan dia hadir dan menjawab doa. Seperti yang disaksikan Pak Indra, sejak dia muda dia mengenal Kristus dan Tuhan menyertai dia, melindungi, memelihara sampai hari ini usia ke-77. Itu dua-dua hal yang penting. Fondasi Kristen yang kuat. Nomor 3, bila Yesus tidak bangkit dari kematian, menurut saudara apa akibatnya? Apa efeknya kalau Yesus tidak bangkit dari kematian? Iman kita sia-sia. Iya, 1 Korintus 15 berkata, Paulus bilang kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kepercayaan, kosong, hampa, seperti kulit kerang yang nggak ada isinya, kulit mutiara yang nggak ada mutiaranya, sia-sialah. Dan Paulus bilang akibat kedua adalah kalau Yesus tidak bangkit, kamu telah menuduh Allah itu berdusta, bahwa Allah itu tidak benar. Kamu telah bilang sejarah tidak benar. Dan kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan manusia. Manusia tak punya pengharapan. Padahal Yesus bangkit. Jadi penting sekali, itu sebabnya dalam pengakuan iman rasuli kita setiap minggu kita bilang apa? Aku percaya kepada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh, suatu hari kita akan mengalami kebangkitan seperti Yesus. Oke? Good, sekarang kita ingin kembali ke pertanyaan kita. Kalau benar Yesus bangkit dari kematian, apa buktinya? Benar gak? Kita bisa menjawab gak kalau orang bertanya, coba kamu katakan kepadaku, apa sih buktinya Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Mari kita baca firman Tuhan dulu dalam Yohanes 20 ayat 6 sampai 8, kemudian 13 sampai 16. Injil Yohanes 20 ayat 6 sampai 8, 1, 2, 3. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah saudara, sampai hari ini ada beberapa teori soal mayat Yesus atau tubuh Yesus. Antara lain kita melihat ini adalah penyangkalan orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ada yang bilang mayat Yesus dicuri oleh Yusuf Arimatea. Nah, ini teori pertama. Nah pertanyaannya, kalau memang benar dicuri oleh Yusuf Arimatea, kapan waktunya dia curi? Dan mengapa dia mencurinya? Nggak ada motivasi. Tujuannya untuk apa? Lalu mayat Yesus itu ditaruh di mana?
jelaslah bahwa Yusuf Arimatea yang meminjamkan kuburan barunya kepada Yesus gak ada motif dan tujuan untuk mencuri mayat Yesus. Dia juga tidak punya kesempatan untuk mencurinya. Jadi jelas sekali teori ini ya, tidak ada metode atau cara yang bisa membenarkan pandangan seperti ini. Ditambah penampakan diri Tuhan Yesus secara nyata, secara fisik, itu menolak dan membatalkan teori ini. 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang. Itu otomatis membatalkan teori bahwa mayat Yesus dicuri Yusuf Arimatea. Kalau benar ya dikunjungi aja, ditanya aja Yusuf Arimatea-nya. Tapi sampai hari ini itu tidak terbukti. Kedua, B. Teori yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus lah yang mencuri mayat Yesus. Nah, bila kebangkitan Yesus adalah dusta, dia gak benar-benar bangkit, lalu murid-murid mencuri dan menyimpannya, kenapa para murid rela mati untuk memberitakan Yesus yang bangkit? Nah, ini aneh. Ya. Nangkap gak saudara? Orangnya mati kok kamu beritakan dia bangkit, mayatnya ada sama kamu kok. Ya. Teori ini konflik juga dengan kehidupan dan pelayanan para murid. Semuanya, bukan hanya 12 murid, semua murid yang di abad pertama, ditambah dengan orang-orang percaya hingga masa kini orang Kristen yang berani hidup dan melayani Tuhan, bahkan berkorban bagi Kristus. Kalau dia tidak bangkit, itu akan aneh ya. Jadi konflik dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Selain itu, teori ini tidak cocok dengan reaksi para murid terhadap berita kebangkitan Yesus yang pada awalnya nggak percaya. Hanya Yohanes yang masuk ke kubur itu dan dia percaya, Simon masih ragu, murid-murid lain masih ragu, Thomas masih ragu, dan akhirnya Yesus menampakkan diri, kemudian mereka baru percaya. Jadi reaksinya berbeda dengan kalau mereka mencuri dan tahu mayat Yesus itu disimpan mereka. Tentu ini konflik ya terhadap reaksinya, dan konflik juga dengan penampakan diri Yesus kepada mereka. Jadi teori ini juga tidak bisa diterima. Teori ini jelas tidak masuk akal juga. Kenapa? Karena kuburan Yesus dijaga ketat oleh pasukan Romawi. Kalaupun benar dicuri murid, kapan waktunya? Kapan bisanya? Kapan kesempatannya? Di mana ditaruh mayatnya dan mengapa mereka mau mencuri? Ya. Hari ini sudah lebih 2000 tahun, 2026 ini ya. Tidak ada satu bukti ketemu mayat Yesus ada di mana. Ya, ini luar biasa, ajaib ya. Jadi kebangkitan Yesus adalah sebuah mujizat dan keajaiban. Teori C, para wanita mengunjungi kuburan yang salah. Jadi si Maria dan kawan-kawan mereka pagi-pagi mengunjungi kuburan yang salah minggu itu. Alasannya hari masih gelap. Ya, kalau memang benar hari masih gelap, kenapa Petrus dan Yohanes tidak salah ke kuburan Yesus? Yang sama di hari terang, ayat ke-6. Petrus dan Yohanes lomba lari waktu itu, ya, dan Yohanes yang menang. Paling mudah. Paling mudah dan paling dekat dengan Yesus, paling yakin, makanya hanya dia yang percaya duluan. Setelah melihat kain peluh itu, ya kan? Nah mereka nggak ke kuburan yang salah tuh, ya. Lalu kenapa Maria menyangka Yesus adalah penunggu taman yang mengambil mayat Yesus? Jelas juga dia kelihatan, nggak gelap waktu itu, sehingga dia lihat ada seorang pria, dia kira penunggu taman. Ya, setelah Yesus memanggil namanya, dia baru sadar itu adalah Yesus. Jadi jelaslah Maria, Petrus dan Yohanes minggu pagi itu pergi ke kuburan yang benar. Nggak ada kuburan lain yang kosong kecuali kuburan Yesus yang ada kain peluh dan kain kapan yang sudah tergeletak di sana. Nah, selain itu, kenapa para petugas tidak mendatangi kuburan yang benar? Kalau memang itu salah, petugas atau orang Farisi, imam kepala,
Datangin aja kuburan yang benar dan menunjukkan mayat Yesus dan membatalkan kebangkitan dia. Ini jelas teori yang dibuat-buat oleh orang yang memang keras kepala dan tegar tengkuk, yang memang sengaja tidak mau percaya dan sengaja melawan Tuhan. Ya. D, nomor 4. Apa teorinya? Teori itu mengatakan para petugas Romawi atau pemimpin Yahudi mengambil mayat Yesus. Nah, ini jelas sekali teori yang lucu dan tidak masuk akal. Kalau memang benar, kenapa mereka menuduh para murid mencurinya? Harus menyogok tentara Romawi, memberi uang, lalu menyuruh mereka bikin alasan bahwa murid-murid mencuri. Ya. Lalu kalau mayat Yesus ada pada mereka, kenapa kan dikeluarin aja? Dijadikan bukti yang kuat. Yesus gak bangkit, ini mayatnya, ya kan? Jadi menghentikan berita kebangkitan Yesus yang terus dikabarkan waktu itu. Jelas ini teori yang bodoh sama sekali. Saudara, sekali lagi, penampakan diri Yesus Kristus secara fisikal selama 40 hari tidak mungkin disangkal manusia, itu fakta sejarah. Dan menjadi berita utama dalam pemberitaan para murid waktu itu. Sampai hari ini semua orang percaya memberitakan Kristus sejak abad pertama. Bahkan secara sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, telah dirayakan oleh seluruh dunia. Sebab kalender yang dipakai secara internasional adalah kalender yang berdasarkan kelahiran Yesus Kristus. Baik kelahirannya dirayakan, baik kematiannya dirayakan, ya, kebangkitannya dirayakan, dan kenaikannya ke surga. Ada liburan kan? Ya, kalender gak pernah diubah. Tiba-tiba mengatakan, wah, mayat Yesus ditemukan, jadi tidak ada lagi perayaan Paskah, dihapus di kalender. Nah, sudah ribuan tahun, ya. Jadi kamu suka atau gak suka, ngaku atau gak ngaku, mau bilang Yesus cerita dongeng atau mitos, itu naif. Ya, bodoh sekali. Kenapa kamu merayakannya lewat kalender yang kamu pakai setiap hari? Nah, ini sebenarnya sebuah tanda bahwa Yesus Kristus sedang mengontrol dunia ini, sedang mengontrol sejarah kita, dan kita harus lebih giat memberitakan. Itu aplikasinya. Bila iman saudara lemah atau goyah hari ini, saudaraku, ingatlah kebangkitan Kristus. Ini paling penting. Kita gak boleh lupa Getsemani, betul. Kita gak boleh lupa Kalvari, Yesus mati bagi kita, betul. Tapi kebangkitan Kristus dan kuasanya, itu adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi segala persoalan, apapun besar kecil, yang mencoba menjatuhkan iman saudara. Bangkit kembali. Begitu saudara sedih, kecewa, hampir putus asa, kehilangan pegangan, ingat ada Yesus yang bangkit. Ingat ada Yesus yang hidup. Katakan terima kasih Tuhan, kau bangkit, kau hidup. Biarlah kuasa kebangkitanmu membalut aku, memeluk aku. Aku berpegang dan fokus pada kebangkitanmu Tuhan. Dan 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, karena maut sudah dikalahkan, karena Yesus sudah dibangkitkan, kita diberikan jaminan kemenangan. Kemenangan, sebab dia menang, kita pun akan menang. Menghadapi apapun, cobaan iblis, godaan dunia, tantangan kehidupan, persoalan seberat apapun, di dalam kebangkitan Yesus Kristus kita mengalami kemenangan. Amin. Yang aplikasi kedua, fakta sejarah kebangkitan Yesus secara fisikal dan secara historis itu adalah dasar iman kita, adalah fondasi iman yang paling kuat, paling kokoh dalam hidup dan pelayanan kita dalam memberitakan Injil. Saya kalau memberitakan Injil kepada teman yang dekat, sampai satu titik kalau dia masih ragu, saya bilang begini, saya sudah ceritakan Yesus yang bangkit, saya sudah katakan fakta sejarah bagimu. Di bumi ini lebih 10.000 keping dokumen kuno tersimpan di seluruh museum di dunia ini. You mulai keliling dunia dan melihat itu secara nyata. Yesus benar-benar bangkit. Itu sebabnya aku percaya. Nah, sekarang kamu teman baikku, coba deh giliranmu, kamu cerita, adakah sesuatu yang lebih dari Yesus?
Adakah seseorang yang bisa kamu perkenalkan kepada saya lebih dari Yesusku yang bangkit? Kalau ada, karena teman baik, saya ikut kamu. Tapi kalau nggak ada, karena teman baik, saya minta kamu ikut saya, sama-sama beriman, supaya kita ketemu nanti di surga. Betul nggak? Ya. Jadi ini yang disebut friendship evangelism, pekabaran Injil persahabatan. Karena sahabat, mari kita sharing agama. Ada orang bilang gini, kalau kamu sahabatku, jangan cerita agama deh, gua gak suka. Kalau lu cerita agama, jangan jadi temanku deh. Menurut saya itu bukan teman baik. Teman yang baik bisa sharing apa saja. Teman yang baik bisa bagi apa saja. Kalau kita punya berita baik ini, aku mau sharing, kasih saya 5 menit, biasa saya bilang begitu. Karena teman, kasih saya 5 menit. Setelah itu kamu boleh cerita 50 menit. 1 banding 10, 50 menit. Cerita kepadaku apa yang lebih dari Yesusku. Saya kira dia akan berpikir 2 kali, 3 kali, 30 kali, 300 kali, bahwa kalau Yesus benar-benar bangkit dari kematian, masakan tidak mau percaya. Amin. Saya harap ini menjadi sebuah pintu komunikasi bagi saudara yang punya teman, punya saudara, punya family yang belum percaya. Minta 5 menit, ceritakan kebangkitan Yesus. Sebutkan teori-teori ini. Kita tolak semuanya. Nggak masuk akal. Bodoh, naif. Lalu buktikan bahwa seluruh dunia pakai kalender Yesus. Bahwa catatan sejarah Yesus tersimpan di museum-museum di seluruh dunia. Termasuk di negara-negara yang menolak Yesus seperti Rusia, seperti Kairo, Mesir, seperti di Arab, di Israel, naskah mati, ya. Di negara-negara top di dunia ini, museum-museum yang mahal, yang 1 keping saja jutaan dolar, tentang Yesus ada 10.000 keping, lebih dari 10.000 keping. Masakan itu dibatalkan dan dibuang semua. Ya mungkin. Yesus benar-benar bangkit. Itu menjamin dia bisa memberi hidup yang kekal. Saya harap ini menjadi sebuah metode dan pintu bagi saudara mulai cerita tentang Yesus. Amin. Kalau Yesus benar-benar bangkit dan juga bangkit dan hidup di dalam hatimu, cuma ada satu tanda, kamu gak bisa diam untuk cerita. Roh Kudus bekerja diam-diam, anugerah Tuhan datang diam-diam. Tapi kalau kamu sungguh menerima anugerah itu, kamu harusnya nggak bisa diam. Karena kamu tahu, ada keluargamu, ada temanmu, ada sahabatmu yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Masakan kamu nggak cerita? Hanya cerita loh. Saya harap kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah fondasi yang fundamental bagi kita semua, saudara dan saya, untuk lebih rajin mengabarkan Injil, rajin memenangkan jiwa, menjadi saksi Kristus sampai nafas yang penghabisan. Amin. 1 Korintus 15:58 mengatakan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, tapi bernilai kekal. Tetap teguh dan rajin melayani Tuhan. Matius 28 mengatakan, kabarkan Injil ke seluruh bangsa, seluruh suku bangsa tanpa diskriminasi. Siapapun berharga di mata Tuhan. Kisah 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan diberi kuasa. Kata kuasa di situ seperti bom yang kecil, tapi bisa meledakkan bangunan yang besar. Kuasa Roh Kudus di dalam kita gak kelihatan oleh dunia, tapi ada sebuah kekuatan yang besar yang meledakkan hidup kamu, membuat kamu tidak bisa diam dan mulai bercerita tentang Yesus, Juru Selamat yang sejati, yang bangkit dari kematian. Amin. Amin aja lemes gimana cerita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberi kami Yesus Kristus, lahir ke dunia, mati dan bangkit buat kami. Merayakan Paskah ini Tuhan, kami mau dihidupkan kembali, kami mau dibangkitkan kembali. Oh Tuhan Yesus, biarlah kuasa kebangkitan-Mu menguasai seluruh aspek hidup kami,
sehingga kami boleh hidup berkemenangan, menghadapi cobaan, ujian, tantangan, kesulitan, dan apapun di muka bumi ini. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Selain itu ya Tuhan, beri kami kuasa Roh Kudus yang dinamis, itu seperti dinamit yang meledakkan hidup kami, memberi kami gairah yang baru dalam menceritakan kebangkitan-Mu, dalam memenangkan jiwa, khususnya dari keluarga kami, orang yang paling dekat, sahabat kami, teman kami, orang-orang di sekitar kami, di marketplace, orang yang kami ketemu di kantor, di tempat kerja, di kampus, dimanapun Tuhan taruh kami. Setiap hari kami bertemu dengan manusia-manusia di luar sana. Tuhan, beri kami hati yang mengasihi mereka. Beri kami semangat kebangkitan Kristus untuk bercerita bahwa Engkau sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian, dan itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal, yang menjadi fondasi iman dan pelayanan kami sampai nafas kami yang penghabisan. Terpuji nama-Mu. Berkati setiap kawan-kawan yang hadir malam hari ini, yang sudah berespon amin, dan juga kawan-kawan yang di online yang ikut mendengarkan juga merespon amin. Bukan hanya amin, tapi sungguh-sungguh dilaksanakan, sehingga hidup kami tidak mandul, tapi hidup kami berbuah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Sebab kami tahu barang siapa yang mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, maka Engkau berjanji segala sesuatunya akan ditambahkan kepada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan berdoa syafaat, kita nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebagai saudara-saudara iman, saudara-saudara seiman, kami diberikan kesempatan untuk saling mendoakan dalam doa syafaat ini ya Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit, kami ingin mengangkat nama-nama mereka ke hadapan Tuhan. Tuhan menolong Ibu Evi Tamarindang dalam masa pemulihan, berikanlah dia kesembuhan secara sempurna. Berkati Anton Warau dalam proses kesembuhan melalui pil kimo, juga Tuhan beri dia kekuatan bisa menjalani proses ini sampai selesai dengan baik dan disembuhkan Tuhan. Tuhan mengasihani Christopher Halim, adiknya Ingrid dalam masa pemulihan di Jakarta. Tuhan, biarlah seluruh keluarga tetap kuat, tabah menguatkan dia dan mendoakan terus dengan setia. Beri kesembuhan supaya dia ada kesempatan lebih setia melayani Tuhan. Kami doakan si Sylvia Solo, Tuhan juga kasihani, Tuhan jamah dan pulihkan dia, kekuatan kakinya, pinggangnya, kelemahan tubuh di mana Tuhan tahu. Beri dia kesehatan. Juga Pak Humphrey boleh setia menemani dengan sabar, dengan kekuatan dari Tuhan. Kami doakan Ci Ane untuk proses pemulihan matanya, Pak Hari dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan sendiri yang tahu kelemahannya, Tuhan jamah dan sembuhkan dia Tuhan. Untuk Ibu Nina Panginda juga dalam proses pemulihan, Tuhan tahu kelemahan tubuhnya, di mana Tuhan sendiri yang menjamah menumpangkan tangan-Mu. Kami terus mendoakan juga Pak Indra yang sudah banyak pulih, Tuhan sembuhkan dia, kuatkan dia. Juga Arthur Pala, remaja kami, dia yang sudah menerima mujizat Tuhan, Tuhan sempurnakan mujizat-Mu, beri dia kesempatan agar dia bisa juga sekolah Alkitab. Tuhan, kami berdoa untuk Charlie, adik kami. Tuhan, kalau Engkau izinkan dia lahir ke bumi ini, pasti ada maksudnya. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu yang ajaib bekerja atas dia, kelak dia dipakai Tuhan secara heran, secara ajaib.
Tuhan kasihani juga Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Tuhan berkati juga jemaat lain yang sakit, yang lemah tubuh, yang kami tidak sebut satu persatu. Melki Ngamba juga dalam pemulihan, baik livernya, jantungnya, Tuhan pulihkan dia. Tuhan berkati dia bersama Meske juga untuk pekerjaan, untuk masa depan. Segala kebutuhannya Tuhan tahu, Tuhan buka jalan yang terbaik. Tuhan, Kau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang lain oleh kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Kami serahkan para senior kami ya Tuhan, Umpol Wardana mengkoordinasi Evergreen, Tuhan pakai dia terus menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, menghibur dan menguatkan para senior kami. Kami doakan Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, dan senior-senior lainnya ya Tuhan. Satu persatu yang tidak kami sebut, Tuhan tahu satu persatu. Berkati mereka, sertai hidup mereka, beri sukacita damai sejahtera. Juga kami doakan anak, mantu, dan cucu-cucu dari para senior, supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan, tahu hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua mereka dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan untuk keluarga IGNC yang Tuhan sudah mulai 20 tahun lalu. Tahun ini perayaan 20 tahun, Tuhan persiapkan semua aktivis, semua majelis, kawan-kawan boleh melayani dengan baik. Dengan motivasi yang murni, seluruh jemaat tetap kompak, sehat, setia dalam ibadah, dan saling mengasihi dan saling mendoakan. Tuhan memberkati persiapan Minggu KKR April 26 agar jemaat Tuhan belajar membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Tuhan berkati semua program yang dilakukan, penginjilan persahabatan, program diakonia, permuritan, komisi wanita, komisi Evergreen, pelayanan Sunday School. Tuhan berkati setiap guru-guru mengajar anak-anak dengan baik, dan anak-anak pun boleh bertumbuh dalam iman rohani mereka. Remaja kami Tuhan berkati, Guru Injil Gio, Gate boleh mengajar dengan baik, dan remaja kami pun makin kokoh dan kuat menghadapi berbagai tantangan. Kami doakan negara kami Indonesia ya Tuhan, berilah kestabilan politik, keamanan, ekonomi, kerukunan beragama, dan pemulihan korban bencana di berbagai daerah. Tuhan tolong pemerintah lebih tanggap, lebih adil, lebih benar dalam melayani dengan tanggung jawab moral yang lebih tinggi demi kesejahteraan rakyat. Kasihani Indonesia ya Tuhan. Keluarga Handai Tolan family kami di sana yang sudah mengenal Tuhan, biarlah mereka boleh setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Amerika. Tuhan berilah kestabilan politik, ekonomi, kebijakan imigrasi, keamanan, dan ada kebangunan rohani dan moral. Khususnya pertobatan kaum liberal, supaya Injil Tuhan terus dikumandangkan, kebenaran Tuhan ditegakkan. Berkati khususnya perang Amerika melawan Iran bisa secepatnya diselesaikan dengan baik demi keadilan dan kebenaran Tuhan. Tuhan yang bekerja, kami rindu Tuhan melalui perang dan deru perang yang bukan makin mengecil tapi membesar. Seluruh dunia akan mengerti bahwa hanya Kristus yang bangkit, dan ada kesempatan bagi mereka juga bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Biarlah negara-negara yang anti-Kristus, anti-Kristen, yang tadinya tertutup Injil, dengan adanya perang ini ya Tuhan, Injil boleh terbuka, pintu Injil terbuka lebar. Sebab pintu yang Kau buka ya Tuhan, gak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini ya Tuhan, baik melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, dan program-program apapun ya Tuhan, khususnya pelayanan hamba-hambamu, orang-orang Kristen di negara-negara yang sulit, yang tertekan, di pedalaman, di daerah yang menderita, di bawah tanah. Tuhan kasihani hamba-hambamu dan anak-anakmu ya Tuhan. Kami rindu seluruh suku bangsa boleh mendengarkan Injil sesuai dengan cara dan waktumu ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa untuk pergumulan pribadi anak-anakmu yang berdoa diam-diam ya Tuhan, baik yang di sini melalui online. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati, entahkah itu masalah keluarga, sekolah, pekerjaan, keuangan, status, relasi, teman hidup, sakit penyakit, pergumulan apapun yang dibawa kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau yang bangkit, dengarkan doa anak-anakmu satu demi satu ya Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus,
dengar doa Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Tuhan yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, dan kuasa dosa. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah live di gereja. Datanglah, tema kita adalah Yesus makan ikan bakar. Ada perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara.